Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 14 dari alur cerita yang pernah gue bawain sebelumnya, yaitu kelanjutan alur cerita Battletoads The Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Yueli yang membawa Longyan pergi ke suatu tempat dengan menaiki kapal miliknya. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan yang sedang berteleportasi, tiba-tiba dia muncul di arah kapalnya sendiri. Hus, buar. Orang-orang yang berada di kapal itu pun dengan cepat mundur beberapa langkah ketika melihat kemunculan Xiaoyan ini dengan cara yang tiba-tiba. Bagaimana dia bisa muncul tiba-tiba di sini? Ucap dari sang pemimpin kapal yang telah merampok kapal Xiaoyan sebelumnya. Padahal dia tadi tidak ada di sana, ucap dari awak kapalnya. Tenanglah, aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin kau memberitahuku lokasi kita sekarang, ucap dari Xiaoyan. Tuan, sekarang kita berada di lautan Point Barat, ucap dari sang pemimpin kapal itu. Kalau begitu cepat antarkan aku ke aliansi dewa, jawab dari Xiaoyan. Baiklah tuan, tetapi apakah kami akan tetap dibiarkan hidup setelah kami mengantarkanmu ke sana? Kami berjanji kami akan mengganti pekerjaan kami dan kami tidak akan pernah merampok lagi, ucap dari sang pemimpin kapal. Sudah, cepatlah antarkan aku saja ke sana. Aku tidak punya banyak waktu. Jika kalian lama, aku akan melemparkan kalian semua keluar kapal, ucap dari Xiaoyan. Tuanku, aku akan mengantarkanmu ke sana, tetapi aku ingin Anda menjamin keselamatan kami, ucap dari sang pemimpin kapal lagi. Jangan khawatir, aku adalah yang mulia Papilion ke-9 dari aliansi dewa. Aku pasti akan membantumu tetap aman di sana, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, pemimpin kapal itu lalu memerintahkan orang-orangnya untuk memutar arah kapal dan langsung menuju ke arah aliansi dewa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan ini? Tanya dari saya. Mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 20 tahun, jawab dari sang pemimpin kapal. Bisakah lebih cepat dari itu? Tanya dari saya. Tuan, kami tidak memiliki cukup pil sumber gas untuk bergerak lebih cepat, ucap dari pemimpin kapal. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung melemparkan puluhan juta pil sumber gas. Wah, ternyata Anda memiliki banyak pil sumber gas. Baiklah kalau begitu, kita akan bergerak lebih cepat lagi, ucap dari sang pemimpin kapal. Tahu siapa yang punya kapalnya, malah kayaknya seolah-olah si pemimpin kapal ini yang punya kapal itu sendiri ya. Setelah itu, Xiaoyan pun duduk di atas kapal dengan sangat tenang dan tidak ada yang berani mendekatinya. Dan singkat cerita, 5 tahun pun telah berlalu di dalam perjalanannya Xiaoyan ini. Kapal lalu tiba-tiba berhenti, seperti menabrak sesuatu. Getaran kapal itu membuat mata Xiaoyan pun terbuka. Ada apa? Tanya dari saya. Tuan, ada yang menghadang kita. Mereka sepertinya adalah musuh lamaku. Tetapi jangan khawatir. Tuan, aku akan menyingkirkan mereka dulu ya, ucap dari sang pemimpin kapal. Lalu Xiaoyan pun kembali menutup matanya dan mencoba untuk tetap fokus. Pemimpin kapal itu lalu berjalan ke arah dek. Hei, geng Crimson Tiger, aku akan menghabisi kalian sekarang, ucap dari sang pemimpin kapal itu. Lalu ratusan orang di kapal ingin menyerang secara serempak. Tetapi saat mereka menyadari bahwa ada lebih dari satu kapal yang menghadang mereka, dan tentu saja mereka langsung terkejut. Jauh ya, kamu kali ini tidak akan aku biarkan lolos, ucap dari sang pemimpin kapal kedua yang mengepung itu. Tianzhen, aku dan kamu sama-sama bajak laut. Kenapa kita harus repot-repot bertarung satu sama lainnya? Ucap dari Zhaoya kepada Tianzhen, sang pemimpin kapal geng Crimson Tiger. Jadi kamu berpikir bahwa kita selama ini adalah rekan? Ucap dari Tianzhen. Perseteruan kita waktu itu hanyalah sebuah kesalahpahaman, jawab dari Zhaoya.
Ah, sudahlah, jangan terlalu banyak omong kosong. Bersiaplah untuk mati sekarang, ucap dari Tianzhen. Tianzhen memimpin pasukannya untuk melesat ke arah depan. Buat, buat, buat. Benar-benar menyedihkan. Ternyata kamu masih seseorang Dausian bintang 8. Padahal aku sendiri telah menerobos ke Dausian bintang 9 belum lama ini. Dan mungkin sebentar lagi aku akan menjadi seseorang fighting god. Hahaha, ucap dari Tianzhen. Wuss. Rasakan tinjuku ini, ucap dari Tianzhen. Buar. Zhaoya pun terpental dan jatuh di depan Xiaoyan. Zhaoya lalu memuntahkan seteguk darah. Sementara itu, Xiaoyan di belakangnya masih duduk tenang dan bersila. Mendengar ada keributan yang terjadi di depannya, Xiaoyan pun lalu membuka matanya. Dan dia lalu melihat ke arah Zhaoya yang terlihat sedikit menyedihkan. Jangan sembunyikan kekuatanmu itu dan cepatlah bunuh dia, ucap dari Xiaoyan sambil menatap ke arah Zhaoya. Awalnya Zhaoya mengira bahwa Xiaoyan akan membantunya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan tahu jika Zhaoya sebenarnya sedang menyembunyikan kekuatannya. Zhaoya pun segera berdiri dan auranya pun perlahan menyebar. Dan kekuatan aslinya ternyata sudah mencapai Dausian bintang 9 tahap awal seperti Tianzhen. Menarik juga kamu ya. Ternyata kamu juga sudah berada di tahap awal bintang 9 Dausian. Tetapi aku yakin bahwa kamu masih akan kalah dariku, ucap dari Tianzhen yang melihat itu. Setelah itu, mereka berdua kembali beradu serangan. Buat pertarungan antara Tianzhen dan juga Zhaoya itu cukuplah sengit. Ya, kamu membuatku sedikit kagum. Tetapi sayangnya aku masih jauh lebih kuat darimu, ucap dari Tianzhen kembali. Setelah Tianzhen selesai berbicara seperti itu, tangan kanannya sedikit diangkat dan ada suara mantra bergumam di mulutnya. Dan saat tangan kirinya diayunkan, muncul duri-duri yang langsung menyapu ke arah Zhaoya. Setelah ini, tidak akan ada lagi geng hiu hitam di masa depan, ucap dari Tianzhen. Wuss. Duri-duri itu benar-benar menancap di tubuh Zhaoya dengan mudah dan banyak. Zhaoya pun berteriak kesakitan dan mulutnya dipenuhi dengan darah. Setelah itu, Zhaoya pun berbalik dan mendekati Xiaoyan. Apa yang kamu ingin lakukan di sana? Kali ini kamu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, ucap dari Tianzhen yang melihat itu. Zhaoya pun terus berjuang untuk mendekati Xiaoyan. Tuhan, tolong selamatkan aku, ucap dari Zhaoya. Saat Zhaoya berteriak, sudah ada duri tajam yang telah melesat menuju Zhaoya. Tuhan, selamatkan aku. Aku bersedia memberikan segalanya selama aku selamat, ucap dari Zhaoya. Apakah kamu sedang mengigau? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di sini, ucap dari Tianzhen yang mendengar itu. Xiaoyan yang sedang duduk bersila terlihat begitu tenang. Ini membuat Tianzhen tidak memperhatikannya. Tepat ketika serangan Tianzhen itu hendak mengenai Zhaoya, tiba-tiba ada sosok yang terbang dan menghantam dek kapal dengan petir yang sangat ganas. Terbuat, Tianzhen pun langsung terpental jatuh dengan sangat keras. Sebelum Tianzhen sempat berbicara, Tianzhen melihat mata Xiaoyan yang perlahan terbuka. Dan sebuah petir langsung menyebar di tubuh Tianzhen, sehingga tubuh Tianzhen itu langsung hancur berantakan dalam sekejap mata. Semua yang menyaksikan adegan itu pun langsung terkejut. Dan saat ini Xiaoyan masih duduk dengan tenang di kursinya. Kekuatan Xiaoyan ini benar-benar bisa membunuh seseorang Dausian tanpa harus bergerak sedikit pun. Setelah itu, pertempuran di atas kapal itu pun langsung terhenti. Dan situasinya menjadi sunyi untuk beberapa saat. Mereka semua menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat takjub. Hanya membuka matanya saja seorang Dausian sudah mati dan lenyap. Mereka pun semua menatap Xiaoyan dengan sangat takjub. Sementara itu, Zhaoya benar-benar merasa malu. Dia segera berdiri dengan sangat susah payah dan mengepalkan tangannya kepada Xiaoyan untuk memberikan hormat.
Tuan, terima kasih atas bantuanmu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu ingin terikat denganku? Tanya dari Xiaoyan. Aku bersedia menjadi pengikutmu seumur hidupku, jawab dari Xiaoyan. Apa manfaatnya untukku jika kamu menjadi pengikutku? Tanya dari Xiaoyan. Aku bersedia menjadi mata-matamu Tuan, jawab dari Xiaoyan. Aku tahu apa yang kamu lakukan tadi. Kamu sengaja memutar kapal agar kamu bertemu dengan perampok musuhmu itu. Dan kemudian kamu memanfaatkanku untuk menyingkirkan musuhmu itu, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit bergetar ketika mendengar kata-kata itu. Karena memang semua tebakan Xiaoyan itu memang benar. Xiaoyan berusaha untuk tetap tersenyum kali ini. Namun ketika dia hendak berbicara, Xiaoyan langsung memotong ucapannya. Kamu ternyata hanya ingin memanfaatkanku saja, jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan terus memejamkan mata sepanjang perjalanan ini. Namun dia mengetahui hal itu. Sebenarnya rute yang diambil tidak berubah. Xiaoyan memang sengaja memprovokasi musuhnya dan memicu pertarungan agar Xiaoyan membantu memusnahkan musuh-musuhnya itu. Tuan, maafkan aku kali ini, jawab dari Xiaoyan. Beri aku hal yang paling berharga yang kamu miliki sekarang, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun terdiam. Setelah beberapa saat, dia lalu mengeluarkan sebuah kotak hitam. Dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Dia pun segera menyerahkan kotak hitam itu dengan hormat kepada Xiaoyan. Ini adalah benda dengan racun yang sangat menakutkan. Bahkan seseorang fighting god pun akan kesulitan jika terkena racun ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melirik ke arah Xiaoyan dengan dingin, lalu menutup matanya lagi. Baiklah, aku akan menerima ini. Kali ini aku akan memaafkanmu. Sekarang cepat lanjutkan perjalanan, ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan itu, wajah Xiaoyan pun menjadi cerah kembali. Seperti setelah mencuci muka dengan Garnier. Yuk bisa yuk sponsor masuk. Dia pun lalu buru-buru memegang tangannya dan mengangguk dengan sangat hormat. Setelah Tianzhen mati, anggota geng hiu hitam pun mundur dengan cepat. Tetapi mereka tetap saja menyerahkan semua sumber daya mereka miliki kepada Xiaoyan. Sekarang kapal mereka terus bergerak maju, tetapi nama geng Crimson Tiger telah menjadi terkenal di area ini. Dan Xiaoyan disebut sebagai bos baru geng Crimson Tiger itu karena telah membunuh Tianzhen tanpa bergerak. Kabar ini pasti akan sangat cepat menyebar. Bertahun-tahun berlalu, mereka akhirnya sampai di aliansi dewa. Dan setelah mengantarkan Xiaoyan, Xiaoyan dan yang lainnya pun pergi dengan cepat. Di mata mereka, aliansi dewa adalah tempat yang sangat menakutkan. Jika tidak membawa Xiaoyan, mereka pasti akan mati seketika setelah mereka masuk area aliansi dewa. Xiaoyan pun akhirnya meninggalkan kapal. Dan Xiaoyan pun berjalan pergi perlahan tanpa menoleh ke belakang. Setelah itu Xiaoyan pun segera menyapa semua penjaga di aliansi dewa dengan menggunakan kekuatan jiwanya. Semuanya, jika kalian tidak ingin mati, aku menyarankan kalian untuk tidak menyerang kapal yang aku naiki tadi, ucap dari Xiaoyan melewati kekuatan jiwanya. Dan semua penjaga itu pun lalu mengurungkan niatnya. Bahkan orang yang lebih kuat dari Xiaoyan pun tidak berani melakukannya. Bagaimanapun juga, Xiaoyan adalah pewaris supreme, seseorang yang menjadi perlindungan utama dalam aliansi dewa. Setelah berbicara seperti itu, Xiaoyan pun perlahan berjalan menuju pavilion ke-9. Sekarang ketika dia kembali lagi ke aliansi dewa, kekuatan Xiaoyan pun telah mencapai tahap fighting god bintang 3 menengah. Dan tingkat pertumbuhan kekuatannya ini sangatlah mengerikan. Cao Cao saja, pemimpin pasukan Lengya, langsung datang dan berkunjung ketika dia mendengar Xiaoyan telah kembali. Dan setelah Cao Cao pergi, Song Aolei juga datang dan bertanya kepada Xiaoyan. Dengan cemas namun menyaksikan Xiaoyan yang masih hidup baik-baik saja, Song Aolei pun menjadi merasa lega. Dan setelah kembali ke aliansi dewa, Xiaoyan menerima perintah untuk pergi ke tempat bernama Hukuman Dewa.
Di manakah tempat yang bernama hukuman dewa itu berada? Tanya dari Xiaoyan kepada Jie. Tempat itu ada di pavilion ketujuh. Tempatnya seperti ruang hampa. Hanya ada penguasa istana dan beberapa orang kuat saja yang memenuhi syarat untuk masuk ke sana. Jawab dari Jie. Hukuman dewa masih berada di area aliansi dewa. Tepatnya ada di pavilion ketujuh. Karena Xiaoyan sudah terlambat, jadi dia diminta untuk segera pergi ke sana. Xiaoyan pun tidak punya pilihan selain untuk pergi ke tempat itu dengan sesegera mungkin. Seperti yang dikatakan Jie, tempat ini memang mirip dengan ruangan hampa, dan tempat ini adalah tempat yang membuat takut banyak orang. Tempat ini adalah tempat di mana semua orang yang telah melanggar aturan akan dihukum dan diasingkan. Jadi banyak roh jahat yang berselewaran di dalamnya. Dan di antara mereka juga ada penjaga yang sangat kuat. Penjagaan ini atau perlindungan tempat ini, mereka tidak hanya untuk mencegah roh-roh jahat melakukan sesuatu yang buruk, tetapi yang lebih penting, mereka ada untuk menyaksikan orang-orang yang dihukum di tempat ini. Area hukuman dewa ini sangatlah besar dan hanya sedikit orang yang tahu ukuran dengan spesifikasinya. Saat Xiaoyan masuk ke dalam, ada sebuah energi dan gaya gravitasi yang menghantam Xiaoyan. Energi ini membuat Xiaoyan langsung pingsan. Di tanah hukuman dewa ini, ada segel yang sangat besar yang terlihat seperti sebuah penghalang. Penghalang inilah yang telah menahan dampak dari area hukuman dewa selama puluhan ribu tahun lamanya. Meskipun ini adalah area yang ditinggalkan, ada banyak pulau-pulau yang tidak terhitung jumlahnya, dan pulau-pulau ini dihubungkan oleh suatu kekuatan. Namun sumber daya di area hukuman dewa ini sangatlah tandus. Sumber daya pun sangatlah langka di sini, sehingga banyak orang yang melakukan pertarungan hanya untuk merebutkan sumber gas saja. Saat mulai tersadar, Xiaoyan sudah terbaring di atas tanah lumpur merah. Tanah ini benar-benar memancarkan bau darah yang menjijikan. Ini adalah pulau yang sangat sepi. Di pulau merah ini ada banyak gunung berapi. Saat Xiaoyan menghirup udara di sini, ada hawa panas magma yang dia rasakan. Xiaoyan tidak tahu berapa lama ia sudah terbaring di sana. Separuh tubuhnya terasa lemas dan tubuhnya pun terluka cukup parah. Saat ini, sejumlah besar energi pun menekan tubuh Xiaoyan. Dan ini membuat tubuhnya tidak mampu bergerak secara leluasa seperti seseorang yang sudah jompo. Saat ini ada rasa sakit yang terasa di tubuh Xiaoyan. Tetapi entah kenapa, saat Xiaoyan membuka matanya, ada hantaman yang berat yang membuat Xiaoyan merasa lega. Xiaoyan pun terus terbaling dengan tenang. Waktu pun berlalu dengan cepat. Dan beberapa hari kemudian, terdengar suara seseorang yang sedang berlari dengan sangat kencang. Ada sekitar 7 atau 8 orang kurus yang masing-masing sedang membawa mayat di pundak mereka. Tiba-tiba pemimpin kelompok ini berhenti berlari. Yang lainnya pun juga ikut berhenti. Setelah itu, si pemimpin itu lalu menatap ke arah Xiaoyan yang terbaring dari kejauhan. Orang-orang itu pun segera berlari menuju Xiaoyan. Wus, 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 wus. Dengan cepat mereka pun sudah tiba di depan Xiaoyan. "Bos, pria ini masih hidup," ucap dari salah satu bawahannya. Xiaoyan lalu memandangi pria di depannya itu dengan acuh tak acuh. Tubuhnya masih hidup, namun dia tidak bisa bergerak. Sang pemimpin pun langsung berjongkok untuk menyentuh tubuh Xiaoyan dengan telapak tangannya. Lalu dia pun segera menarik kembali telapak tangannya lagi. Sepertinya gas beracun dari tempat ini telah menyerang jantungnya. Rasa sakit yang dia derita pasti sangatlah menyakitkan. Tidak mungkin luka semacam ini bisa disembuhkan. Tetapi orang ini memiliki kemauan yang kuat untuk terus hidup. Sayangnya sumber energinya sangatlah tipis. Padahal jika dia bisa pulih, dia akan menjadi petarung yang sangat kuat, ucap dari sang pemimpin. Saat sang pemimpin itu melihat jari Xiaoyan, dia tidak bisa melihat cincin penyimpanan Xiaoyan. Padahal sebenarnya Xiaoyan selalu memakai cincin penyimpanannya sepanjang waktu. Hanya saja cincin penyimpanannya ini
telah ditingkatkan oleh Ding Yue menggunakan teknologi stick sehingga cincin Xiaoyan tersembunyi dalam kulitnya. Jika tidak diselidiki dengan cermat, orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah si jagoan kita Xiaoyan ini dirampok dan dibunuh mungkin di di shop mungkin sama orang-orang yang aneh ini? Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.